Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh datang pada pagi hari ini, di hari Natal ini, untuk mendengarkan sabda. Kami serahkan hidup kami di bawah kuasa pimpinan-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, agar kami semua mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang membangun hidup kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan juga menegur kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur, ya, walaupun agak lama ibadahnya, karena penuh dengan kesaksian sukacita, ya. Anggap saja perayaan. Baik, kami datang untuk menyembah Dia. Ini firman Tuhan dan kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya mau kita membaca berbalas-balasan, ya, karena agak panjang 12 ayat. Saya mulai ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-12 kita baca berbalasan. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka mengumpulkannya semua imam kepada bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama apa mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku supaya aku datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena dinyatakan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalanan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman. Bapak Ibu dikasih tahu siapa sih orang Majus itu? Ya. Menurut asal usulnya mereka dikatakan berasal dari timur. Itu kemungkinan besar dari wilayah Persia atau Babilonia yang sekarang kita kenal dengan negara Iran atau Irak atau daerah Media Persia kuno.
Ya. Jadi mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan keturunan Abraham. Ya. Tapi kita tahu Abraham asalnya juga dari Ur Kasdim, dari Irak. Ya, Ur itu di Irak. Jadi jangan membenci Irak. Ya, semua bangsa sama ya. Kita nggak boleh membenci karena sentimen agama, jangan. Semuanya kita tahu ada dalam rancangan Tuhan. Jadi mereka orang-orang dari bangsa lain atau non-Yahudi yang mewakili bangsa-bangsa di luar Israel yang datang menghormati Yesus sebagai Raja. Jadi orang Majus merupakan sebuah gambaran perwakilan bangsa-bangsa yang datang menyembah Yesus. Ya. Nggak tahu apakah jumlahnya 3 atau mungkin lebih. Banyak penafsir bilang 3 karena persembahannya 3 gitu kan. Jadi satu orang bawa 1. Belum tentu juga, bisa saja 5 orang. Yang 2 orang bawa emas, yang 1 bawa minyak, yang 2 lagi bawa mur. Bisa begitu. Atau bisa 10 orang, kita nggak tahu. Bisa, artinya kita nggak masalahkan berapa orang. Tetapi ini adalah orang non-Yahudi. Tidak pegang kitab suci, tidak pegang hukum Taurat, tapi datang untuk menyembah Yesus. Hanya karena melihat sebuah bintang. Ini profesi mereka. Ya, profesinya yaitu ahli perbintangan atau astronomer, astrologer. Nah, astronomer itu orang yang melihat bintang-bintang lalu meramal gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang bijaksana dan kemungkinan besar mereka adalah anggota kasta imam atau penasihat kerajaan di Persia zaman Zoroaster. Nah, mereka disebut kata magoi dalam bahasa Yunaninya yang diterjemahkan dengan kata orang Majus. Awalnya ini merujuk kelas imam Persia yang mahir ilmu perbintangan, filsafat dan agama. Jadi mereka orang-orang bijaksana di sebuah kerajaan. Mereka bisa memberi nasihat berdasarkan penglihatan mereka terhadap situasi alam. Melalui ilmu perbintangan. Dan Tuhan memakai keahlian mereka untuk mereka datang mencari Yesus. Dan Tuhan memakai keahlian mereka dengan memunculkan sebuah bintang yang berbeda. Dan mereka melihat ini bintang tentang kelahiran seorang raja. Dan ketika mereka melihat bintang itu, mereka pun mencari sampai ke Palestina, sampai ke Yerusalem. Ya. Apa tujuan mereka datang? Apa tujuan kita untuk datang beribadah? Orang Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus datang untuk menyembah dia. Bagaimana dengan kita di masa kini? Ada banyak motivasi atau tujuan orang-orang datang mencari Yesus, datang untuk beribadah. Ada orang-orang yang mencari identitas supaya merasa punya identitas diri, lalu dia datang ke gereja. Ada banyak orang juga mencari berkat. Ini sering termasuk di sini. Ya, siapa sih yang mau cari berkat? Semua saya cari berkat juga mencari berkat. Dan gitu.
kepada Tuhan untuk mencari jodoh. Siapa tahu ketemu jodoh di gereja, gitu. Ya ada senyum-senyum kayaknya lihat. Ya macam-macam motivasi tujuan orang ada. Saya pernah lihat itu orang yang pengen cari pacar, dia pergi untuk komunitas anak muda Kristen. Tujuannya cuma ya di sana kata teman-temannya ada cewek-cewek cantik, lalu sang pemuda pun rajin ke sana mengharapkan dia tanah lirik sini dapat satu. Salah kan? Ya nggak salah, puji Tuhan kalau dapat. Semua itu nggak salah, cari identitas, cari berkat, cari jodoh. Ya saya pikir kalau mau cari jodoh carilah di rumah Tuhan. Jangan di luar sana, jangan dicari di kafe. Jangan ya, Indra, jangan cari di kafe, cari di rumah Tuhan. Kalaupun kita cari di kafe salah. Tapi kalau di kafe bawa ke sini begitulah. Ya jangan cuma cari di kafenya doang. Karena cari di sini pasti punya kualitas dong. Anak Tuhan, kan gitu kualitasnya ya. Kalau carinya di tempat nongkrong, ya kita nggak tahu kualitasnya. Bisa manis di bibir lain di hati itu nanti. Nah, hati-hati yang cari. Tapi saya mau supaya kita cari Tuhan dalam. Ada juga orang-orang yang mencari jawaban. Jawaban atas pergumulannya, jawaban atas persoalan-persoalannya, jawaban atas doa-doa yang begitu banyak dan lama dan tak terjawab. Orang datang cari Tuhan. Ya. Berbagai macam cara. Dan lain-lain tentunya saudara bisa bikin daftar. Saudara bisa selidiki hati kenapa saya datang. Tapi kita belajar hari ini seperti orang Majus datang untuk menyembah Dia. Amin. Nah, kita belajar 3 sikap yang benar dalam datang menyembah Tuhan. Ini sebuah pelajaran dari sikap orang Majus terhadap Yesus. Ya. Apa itu? Yang pertama kita lihat bahwa rela berkorban sepenuh hati. Ini yang orang Majus lakukan. Di dalam ayat 1 itu kan, sesudah Yesus dilahirkan. Perhatikan ya. Sesudah Yesus dilahirkan. Artinya Yesus sudah lahir. Ya. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus. Dari mana? Dari timur ke Yerusalem. Ini berbicara soal pengorbanan. Apakah kita datang untuk menyembah Tuhan dengan pengorbanan atau tidak? Ini menjadi penting. Ini evaluasi kita akhir tahun di Natal tahun ini. Apakah aku datang kepada Tuhan dengan pengorbanan? Bukan mau cari untung. Saudara aku dikasih Tuhan, untung itu sudah pasti, tak usah dicari. Saya mau kasih tahu. Saudaraku, saya tidak nasihati saudara untuk cari untung kepada Tuhan. Tapi ketika sudah berkorban sepenuh hati, saudara pasti untung. Itu sudah pasti. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah berkorban. Korban apa saja? Yang pertama, kita korban waktu. Apakah kita menjadikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan? Apakah kita rela memberikan waktu kita sepenuhnya untuk Tuhan? Pak, kalau sepenuhnya bagaimana Pak? Bagaimana saya cari duit? Bagaimana saya kerja? Bagaimana saya makan? Kalau sepenuhnya buat Tuhan, saya katakan kasih sepenuhnya buat Tuhan. Berkorban. Orang Majus itu datang dari mana nih? Dari timur ke Yerusalem. Saudara tahu perjalanan dari timur ke Yerusalem itu? Saya selidiki kira-kira 800 sampai 1200 km. Mereka berjalan dengan rombongan unta. Ya. Kalau
Zaman dulu loh, taksinya kunta. Kalau taksi sekarang tanya Pak Agung banyak. Terima kasih Pak Agung sudah datang, saya senang sekali. Pak Agung bersama Pak Yunus duduk barengan. Saya bilang sama Pak Agung tadi, ini Pak Yunus hasil pelayanan Pak Agung nih, setia sampai sekarang. Jadi Pak Yunus yang bawa ke sini itu Pak Agung Surya. Ya, semuanya hasil pelayanan Pak Agung. 800 sampai 1.200 km itu lumayan. 1.200 km seolah-olah dari ujung Pulau Jawa aja, dari Anyer ke Panarukan itu 1.000 km, yaitu pelajaran sejarah waktu Dendels buat jalan raya dari Anyer ke Panarukan di Jawa Timur. Itu panjangnya 1.000 km. Bayangkan jalan kaki dari Anyer sampai ke Panarukan ke Jawa Timur. Panarukan itu di mana ya? Nanti saudara cari di peta aja lah. Saya cuma hafalnya doang. Jadi saya belajar di sejarah begitu saya sebut aja. Saya belum cek Panarukan sebelah mana. Mungkin sebelahnya Banyuwangi ya. Nah, Pak Ferdi orang Banyuwangi hari ini nggak bisa datang ya. Ini perjalanan kaki. Perjalanan yang makan waktu panjang. Perjalanan ini ditempuh kira-kira 30 sampai 40 km per hari. Perjalanan bersama rombongan unta itu ya segitu. 30 sampai 40 km per sehari perjalanan mereka, butuh istirahat juga. Butuh istirahat. Saudara aja kalau saya ke Jogja aja naik mobil selalu berhenti di rest area kan gitu. Nah mungkin saya tancap terus. Bukan cuma saya yang keluar, mobil juga keluar kalau kayak gitu. Ya kan, kalau terus ditanya. Jadi kita bisa bayangkan ini korban waktu. Berhari-hari perjalanan yang luar biasa. Estimasinya itu 1 sampai 4 bulan. Perjalanannya itu. Karena kalau berhentinya lebih lama, lebih panjang, ya berjalan lebih lama. Ini estimasi perjalanan orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berkorban waktu. Hanya untuk datang menyembah Yesus, hanya untuk datang mencari raja yang baru. Jadi pikir ngapain kalau tidak gitu? Orang-orang dari jauh ngapain pergi ke sana? Di sini ada rajamu, ya di sini ada pangeranmu. Kenapa nggak kau urus raja dan pangeranmu aja? Hormati rajamu. Tapi ini spesial. Mereka disentuh hatinya oleh penglihatan dari bidang yang Tuhan kerjakan supaya mereka jadi saksi bahwa bangsa-bangsa akan mencari Yesus. Mereka korban waktu 1 sampai 4 bulan. Lalu setelah tahu dia lahir di Betlehem, mereka pergi ke Betlehem. Perjalanan Yerusalem sampai Betlehem itu sekitar 10 km. Itu kira-kira dari TK mana ini sampai ke Fair Hotel kita pernah Natalan. Itu saya hitung pakai map. Saya cari di map. Wah, kira-kira 10 km kira-kira seperti itu. Supaya kita bisa bayangkan jalan kaki dari TK mana sampai ke Cipondo. Fair Hotel itu. Kira-kira itu 5 km. 10 km perjalanan. Ya, saya cek kalau dari rumah saya ke sini 5 km sekian, 5, sekian. Kalau dari hotel ke rumah saya juga sekitar hampir 5 kilo, jadi perkiraannya segitu. Ya. Jadi saudara komunikasi itu orang-orang di sini mau berkorban waktunya. Apakah saudara mau berkorban waktu untuk Tuhan? Bangun lebih pagi supaya tidak terlambat. Serah kepada kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, tidak datang untuk menyembah. Beri waktu yang terbaik. Beri waktumu tiap-tiap hari kepada Tuhan yang terbaik. Jangan sampai engkau lupa berkorban dengan waktumu. Korban apa lagi mereka? Saya lihat mereka korban tenaga. Perjalanan mereka itu memerlukan tenaga.
perlu tenaga dan pikiran. Dalam perjalanan mereka bersedia menghadapi berbagai macam resiko perjalanan. Ini luar biasa. Perlu energi, perlu tenaga untuk berjalan, kalau enggak males juga. Ngapain juga kali jalan berbulan-bulan, lewati padang pasir, padang belantara, lewati tantangan, lewati masalah. Apa yang mereka hadapi? Perampok. Mereka bisa mendapatkan serangan dari perampok-perampok di perjalanan. Mereka bisa menghadapi ini. Perlu tenaga dan pikiran yang benar-benar dipersembahkan untuk Tuhan. Pokoknya pikiran mereka adalah saya harus berjalan ke sana, mengikuti bintang yang Tuhan sudah nyatakan. Binatang buas. Banyak binatang di padang gurun. Jangan pikir tak ada. Zaman dulu. Ya. Berbagai macam binatang bisa menyerang mereka. Serigala, apapun. Ini perlu tenaga, perlu energi, perlu pemikiran, perlu semangat supaya tetap berjalan, dan berjalan. Pengorbanan tenaga kita apa? Apakah kita mau mempersembahkan seluruh tenaga dan energi kita untuk menyembah Tuhan? Kalau tidur aja sulit. Bapak Ibu, saya tadi malam tidurnya ya selesai sekitar setengah 2. Ya, memang koper saya sudah saya siapkan, tapi saya harus ketik. Belum saya ketik. Saya ketik, Pak Buhana tanya, kenapa lama banget? Saya mau curahkan pikiran saya untuk mempersiapkan. Amal, karena saya harus mencari ilustrasi, gambar apa yang saya buat supaya nggak asal gambar. Saya kan tidak gambarnya ini kan perjalanannya di padang gurun. Perlu tenaga, mereka jalan kaki, perlu tenaga. Belum lagi cuaca. Dinginnya padang gurun di malam hari, panasnya padang gurun di siang hari. Ini mereka hadapi dan mereka harus berjuang, mereka berusaha, mereka berkorban. Perjalanan ini perlu tenaga, bukan hanya waktu. Tidak juga datang kepada Tuhan perlu tenaga, bukan hanya waktu. Dan yang ketiga, berkorban harta. Sudah jelas, kita sudah tahu. Orang Majus datang menyembah Yesus tidak dengan tangan hampa, ya. Tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa persembahan. Dicatat di dalam Alkitab mereka membawa emas. Emas ini melambangkan kerajaan. Jadi ketika mereka membawa persembahan, ini persembahan ini bukan sekedar membawa persembahan. Memang mereka memberikan yang terbaik daripada apa yang mereka, tetapi Tuhan menggerakkan hati mereka membawa persembahan emas sebagai lambang kemuliaan kerajaan. Yesus yang disembah, yang mereka cari adalah benar-benar seorang raja, maka diperlukan persembahan emas menghormati sang raja. Lalu kemudian ini melambangkan keimanan Yesus. Karena apa? Dupa, kemenyan itu atau dupa pada zaman itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh imam-imam untuk menghadap Allah, menyembah Tuhan. Jadi mereka sekalipun imam orang-orang yang bukan orang Israel atau orang Yahudi, mereka tahu itu sudah budaya. Orang Yahudi juga punya dupa. Maka saudara kalau pergi ke gereja Katolik sekarang masih pakai dupa. Ya. Gloneng, nah, sudah baru semuanya. Gereja Ortodoks juga begitu. Saya mau terapkan di sini, takut saudara nih Pak Ferdinand mulai sesat. Tahu juga saya kayak lupa di sini. Ntar bumi banget sih ya. Mungkin kita perlu pikirkan tuh BPJ, coba pikirkan kalau bisa kita sebelum mulai ibadah kita bakar lupa. Lupa buat Tuhan. Ya orang-orang di sana yang penyembah berhala aja berani
untuk leluhurnya. Loh, kita berlupa untuk Tuhan mau apa? Ya, nah, kita pikirkan kalau saudara keberatan ya saya nggak jadi. Jadi sebelum ibadah kita bakal lupa Allah berharum gitu. Ruangan wangi semuanya. Wah, pasti mahal. Ya, kemenyan ini melambangkan keimaman. Lalu mur itu lambang penderitaan. Mur ini minyak wangi juga. Smirna, kata Smirna ini, saya kata mur. Mur ini melambangkan penderitaan karena ini rempah-rempah untuk memberi Yesus pada waktu mati di rempah-rempah di awet pakai mur. Jadi persembahan ini bukan sekedar persembahan. Tuhan menggerakkan orang-orang maju ini berkorban harta benda yang paling berharga, harta benda yang terbaik, tetapi punya nilai, punya arti, punya maksud, punya tujuan, bukan sekedar persembahan biasa, tetapi mereka memberikan, menyatakan Yesus itu raja, Yesus itu seorang imam, dan Yesus akan menderita di kayu salib, mengampuni dosa. Apa itu? Ketika kita berkorban untuk Tuhan, persembahan yang terbaik. Tadi saya ngerapiin duit uang dana misi, rapiin supaya tak berantakan. Ketemu duit 2.000 di terawat, bolong di tengah. Dulu Tuhan Yesus, kok ngasihnya Tuhan Yesus kok bolong di tengah sih? Mendingan saudara kasih ke tukang es aja, bang, gitu, buat abang aja gitu. Coba kasih persembahan yang terbaik. Jangan yang sobek-sobek, jangan yang diselotin, jangan. Saudara menghormati Tuhan atau apa? Kecuali uang saudara tinggal satu-satunya udah diseloti, Pak, ya sudah berikan. Kalau cuma satu-satunya, apalagi saya nggak bisa protes kalau itu. Pak, saya cuma satu-satu tapi udah lecek, Pak, udah buluk, sudah sobek-sobek, Pak. Kasih kalau cuma satu-satunya, dan itu juga cuma ada 1.000 lagi, Pak. Ya nggak apa-apa, Tuhan nggak lihat 1.000-nya, hatimu. Hatimu mau persembahkan dengan tujuan apa? Kemuliaan Tuhan kah, atau saudara cari identitas tadi untuk dilihat orang saudara lebih beragama, lebih religius, orang yang taat, orang yang rajin kasih persembahan? Itukah yang kita cari? Orang majus ini berkorban waktu, orang majus berkorban tenaga pikirannya, orang majus berkorban hartanya yang terbaik, yang bernilai, bukan sekedar harta-hartaan, bukan sekedar memberi. Mari kita renungkan bersama-sama. Pertama, coba renungkan berapa banyak waktu yang telah Anda berikan untuk menyembah Tuhan. Berapa banyak waktu yang saudara sudah berikan untuk Tuhan? Dalam 1 tahun ini, berapa kali saudara pergi beribadah? Gitu aja, paling simpelnya. Dalam 1 tahun, berapa kali saudara cari Tuhan? Ada yang bilang tadi, kristal, Kristen Natal. Datangnya kalau Natal, kalau udah nggak Natal udah tenggelam. Orang bilang juga Kristen kapal selam. Natalan dia nongol, kalau udah di Natal dia tenggelam lagi. Mana keliling dunia. Maaf kalau ada yang tersinggung. Semoga yang tersinggung bertobat, apalah sama saya. Jadi berapa banyak waktu yang kita pakai? Orang Majus bayangkan, hanya untuk ketemu raja orang Yahudi, mereka mau berjalan ribuan kilometer, ribuan kilo. Orang berjuang seperti itu luar biasa. Yang kedua,
Apakah saudara memberikan dengan sekuat tenagamu menyembah Tuhan? Atau malas-malasan? Ya. Malas bergerak, kalian aja lah ke gereja, nanti lah aku nyusul, nggak nyusul, nanti nyusulnya ke kuburan lagi nyusulnya. Jangan, makanya setelah daftar dulu sekarang, daftar sama Tuhan, jangan saya ke kuburan, nanti habis di kuburan belok kiri lagi Tuhan, harusnya belok kanan. Belok kiri masuk neraka, belok kanan masuk surga, maksudnya gitu ya. Ya, jangan. Gunakan tenaga pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, dan cara berkorban harta. Sudahkah saudara memberikan harta yang terbaik dan bernilai bagi diri Anda untuk menyembah Tuhan? Harta yang paling bernilai dari diri kita, apakah kita mau berikan untuk Tuhan? Nah itu. Biasanya yang paling bernilai bagi kita sulit kita berikan. Ya. Sulit kita memberi, aduh Tuhan, kalau saya kasih ini saya bisa kelaparan. Pikiran kita begitu. Tuhan, kalau saya memberi ini saya tak punya lagi. Jadi mari kita pikirkan, renungkan. Sudahkah saudara memberikan harta yang terbaik dan bernilai bagi diri kita persembahkan untuk direnungkan. Yang kedua yang dilakukan oleh orang Majus, mereka memiliki iman pada kebenaran. Kita sudah dengar tadi, orang Majus itu dari timur, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi mereka datang mencari Yesus. Mereka mencari Yesus karena mereka memiliki iman. Dikatakan di dalam ayat itu, ketika Herodes mendengar mereka tiba di Yerusalem, lalu heboh, itu ceritanya gitu. Jadi lalu Herodes mendengar hebohnya ada orang asing bertanya-tanya tentang kedatangan seorang raja. Lalu dia panggil, lalu dia cari info kepada imam-imam ahli-ahli Taurat. Apa iya ada raja orang Yahudi yang mau lahir? Apakah ada janji firman Tuhan? Herodes bertanya-tanya karena dia sedang kebakaran jenggot. Herodes digambarkan punya jenggot. Jadi kebakaran dia api itu panas hati. Waduh, ada saingan, ada orang yang akan mengkudeta saya. Oleh karena dia disebut seorang raja, Herodes gusar. Lalu bertanya kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Lalu diberitahu, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Para ahli Alkitab, hukum Taurat, ahli agama membaca kitab Mika 5 ayat 1. Di Bethlehem di tanah Yehuda akan lahir seorang raja pemerintah Israel. Wah, Herodes kaget juga. Akhirnya dia panggil untuk orang Majus. Bro sini bro. Dia tanya, kalian lihat bintangnya kapan? Bagaimana cara itu? Kami sudah 4 bulan lalu nih Pak, kami lihat bintangnya di sini. Sudah 4 bulan. Kira-kira gitu. Jadi Pak Yesus kalau jadi sekitar 4 bulanan atau mungkin sudah lebih besar. Lalu kemudian Herodes bilang, gini aja, kalian pergi ke Bethlehem, semua menurut ahli-ahli saya, dia lahir di Bethlehem. Nanti kalau kalian sudah ketemu, tolong kasih tahu aku ya, supaya aku datang menyembah dia. Padahal hatinya musuh, bukan mau menyembah, karena Herodes mau menyingkirkan saingan itu saudara. Akhirnya orang
pergi lagi ke Bethlehem. Mereka tak begitu. Mereka percaya, mereka menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui para ahli Taurat itu. Mereka terima, dan akhirnya mereka berangkat ke Bethlehem. Makanya kadang-kadang mereka memiliki iman pada kebenaran, iman kepada firman Tuhan, iman bahwa sang raja itu lahir di Bethlehem, dan mereka berangkat ke Bethlehem, tidak menunda waktu, tidak membuang waktu sepercuma, segera mereka berangkat ke Bethlehem. Artinya mereka percaya kepada nubuatan. Firman Tuhan ya bagi mereka lebih tinggi daripada pengetahuan mereka. Mereka menerima kebenaran. Mereka punya pengetahuan, ilmu perbintangan. Tetapi ketika ada firman Tuhan, mereka lebih percaya firman Tuhan dan dikuatkan firman Tuhan. Tidak mau. Tak bisa, menurut ilmu kami nggak begini. Ya, seorang raja, lainnya di kerajaan dong. Nggak begitu. Tapi mereka percaya. Mereka beriman. Mereka mencari Yesus. Dia pergi ke Bethlehem. Nubuatan lebih tinggi, firman Tuhan lebih tinggi daripada pengetahuan mereka. Jadi mereka orang yang beriman kepada firman Tuhan. Mereka melangkah ke Bethlehem sesudah percaya, mendengar bahwa Yesus lahir di Bethlehem, mereka melangkah ke Bethlehem. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ini tanda mereka beriman. Nubuatan disampaikan, mereka terima, dan mereka berangkat menuju ke Bethlehem. Ini melangkah kenapa? Karena percaya. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tidak beriman, mereka tidak akan pernah melangkah ke Bethlehem. Mereka pasti pulang kampung, mudik. Ya. Tapi kalau mereka beriman bahwa ini memang raja yang sudah lahir, raja ini yang dimuliakan, raja ini yang disambut, mereka tetap berangkat, melangkah. Kita juga harus melangkah. Kalau kita orang beriman, kita harus melangkah. Firman Tuhan berkata A, maka kita melangkah lakukan A. Seringkali kita meragukan firman Tuhan. Kita ingin diberkati Tuhan, tapi firman Tuhan kita ragukan. Kita ingin Tuhan menolong perjalanan hidup kita, tapi kita meragukan firman Tuhan. Kita nggak berani melangkah. Nggak berani melangkah. Saya bilang di sini perlu banyak pertobatan. Melangkah dengan iman tahun 2026, amin. Ya, saya mau kasih tahu. Saya mau lihat 2020 perpuluhannya semua keluarga langkah. Ya, semua pelajar semangat kalau saudara mau beri. Karena janji firman Tuhan ada, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku. Jadi kalau saudara bawa persembahan itu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan, bukan supaya saudara diberkati. Jangan itu, jangan. Karena itu pasti. Gak usah cari berkatnya, saudara. Ujilah aku, kata Tuhan, bukan aku membuka tingkap-tingkap dan mencurahkan hujan berkat kepadamu. Ini Tuhan bilang. Kamu menipu aku, dengan cara apa aku menipu, kata orang Israel. Kamu tidak membawa persembahan. Kita hal kecil aja takut, ragu. Kenapa? Takut kekurangan. Nah, saya nggak tahu masalah saudara, tapi mungkin kebanyakan orang Kristen takut kekurangan. Kita harus belajar setia. Persepuluhan itu bukan bicara yang lain-lain, bicara ketaatan, kesetiaan, melakukan firman Tuhan. Maukah saudara melangkah ke Bethlehem? Maukah saudara melangkah melakukan firman Tuhan? Maukah saudara melangkah menghidupi firman Tuhan? Maukah saudara melangkah mengalami firman Tuhan dalam hidup saudara di tahun yang akan datang? Jangan seperti ini saja, bro. Jangan seperti tahun-tahun lalu terus begitu-begitu aja. Jangan. Saudara naik dan naik. Saudara menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu jadi firman Tuhan. Nah, kalau saudara menjadi kepala tapi saudara tidak setia, saudara menjadi kepala tapi tidak mau taat, saudara menjadi kepala tapi tidak mau melangkah melakukan firman Tuhan, bagaimana jadi kepala? Tetap jadi
jadi ekor. Tetap jadi ekor. Bagaimana saudara hidup berkelimpahan kalau saudara tetap tidak mau melangkah ke benteng? Apa ini kita lihat untuk melangkah ke benteng? Lakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, ya, tapi kita mau melangkah dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka memberikan persembahan mereka. Ya, ini penting peringatan. Ini menunjukkan bahwa mereka beriman. Iman mereka tetap memberikan persembahan. Memberikan persembahan karena percaya. Memberi persembahan karena percaya. Coba bisa bayangkan. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak mau kasih. Nggak benar ini. Kayaknya kita salah lihat nih, katanya. Mereka bisa kembali pulang. Tapi mereka memberikan persembahan mereka. Semua yang dibawa dipersembahkan, tidak tahan-tahan. Semua yang dibawa diberikan kepada Tuhan. Peristiwa Ananias dan Safira. Pada waktu gereja mulai bertumbuh, orang-orang banyak membawa persembahan kepada Tuhan. Orang-orang menjual hartanya dan memberi kepada Tuhan pekerjaan Tuhan. Kepada rasul-rasul dibawa persembahan. Ananias dan Safira pun punya niat yang sama. Mereka menjual ladangnya. Ananias dan Safira kemudian sebelum datang kepada rasul untuk membawa persembahan, mereka kompromi. Bang, kata Safira, gimana nih Bang? Ini kan banyak banget Bang. Ini hasil ladang kita 1 M Bang. Gimana kalau kita kasih 500 aja Bang, buat 500 kita simpan Bang. Tapi Bang bilang ini semua yang kita punya. Bang Ananias pun bilang, benar juga lu Dek, cocok lu Dek. Kebetulan mereka dikuasai kerakusan, dikuasai ketakutan. Kalau gua kasih semua, gua habis dong, gua nggak dapat apa-apa. Akhirnya Ananias pun datang ke hadapan Petrus berkata, wah dengan bangganya membawa 500 juta dolar. Hasil penjualan ladang dipersembahkan. Pak Petrus, saya datang bawa persembahan supaya dipakai buat pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan, Injil diberitakan di mana-mana, semua rasul-rasul dicukupi oleh Tuhan. Ini ada uang hasil penjualan ladang saya, seluruhnya saya bawa untuk Tuhan, kata Ananias. Yes, beneran loh ini semuanya. Iya, Pak Petrus, semua. Yang benar Ananias, ini semua benar, sumpah gue berani sumpah. Kira-kira gitu dah tuh. Ananias, kamu itu menipu Tuhan, membohongi Tuhan. Petrus tahu Ananias tidak membawa semuanya. Ada kalau bilang Petrus, Pak Petrus, ini separuh dari hasil ladang kami. Tidak apa. Nah masalah tapi masalahnya ini semua. Jadi akhirnya apa yang terjadi dengan Ananias? Lewat nyawanya dicabut, mati. Saya nggak bilang saudara kalau menyimpan dulu di sini nanti mati, enggak, itu zaman dulu. Ananias akhirnya mati dan dikuburkan. Wah, zaman dulu rupanya mati dikuburkan nggak perlu bawa ke rumah, langsung kubur. Safira pun datang menghadap karena menunggu lama-lama anak. Ini laki gue kapan mau balik kemana aja? Jangan-jangan dia pakai itu duit kemana-mana, keluyuran. Gue mau periksa dulu, cek dulu ke rasul-rasul. Dia pergi lagi ke rasul.
Safira, selamat datang. Bagaimana Bu kabar sehat? Sehat, Pak Petrus. Ya, ini improvisasi. Bagaimana Pak Petrus? Apakah suami saya tadi sudah datang ke sini bawa hasil ladang kami? Oh iya betul Bu Safira. Baru saja suami Pak Ibu datang tadi kepada kami. Katanya membawa semua uang hasil ladang penjualan ladang. Oh betul Pak Petrus, itu semuanya. Benar Bu Safira, jadi itu semua. Iya, nggak ada yang saya simpan. Oh, baru aja laki lu tuh dikubur sama orang-orang. Baru mereka balik lagi nih yang kubur. Ibu ngibulin berdusta kepada Roh Kudus. Matilah kau. Mati ya. Artinya saudara dikasih Tuhan. Berikan apa yang terbaik itu dari hati. Bukan soal banyaknya. Kalau saudara mampu beri banyak, beri banyak. Seberapa yang saudara rela dengan penuh sukacita, dengan sukarela itu pemberian yang tulus kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena saudara punya iman. Karena saudara percaya orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu janji firman Tuhan. Terlebih berkah memberi daripada menerima. Itu janji. Apakah kita mengimani firman Tuhan itu? Langkah dengan iman. Berjalan dengan lakukan firman Tuhan. Semua yang di bawah itu dipersembahkan kepada Tuhan. Renungkan. Nah, sekarang yang pertama yang kita renungkan dari poin yang kedua. Apakah firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup Anda? Apakah firman Tuhan ini yang menjadi otoritas dalam hidup kita? Artinya, firman Tuhan ini yang mengatur langkahmu, yang mengatur hidupmu, yang menjadi pedomanmu. Ketika kau jadikan firman Tuhan otoritas tertinggi, ini adalah pedoman hidup. Apa yang dikatakannya ya dan amin dan lakukan. Itu. Yang kedua, apakah kebenaran firman Tuhan mendorong saudara berniat untuk melakukan yang tertulis atau yang kita dengarkan? Coba mulai renungkan. Tiap kali kita kembali dengar firman Tuhan atau baca Alkitab tiap hari di rumah, apakah itu mendorong saudara melakukannya? Itu iman. Beriman. Yang ketiga, sudahkah saudara memberikan persembahan yang terbaik karena beriman dan melakukan firman Tuhan? Jadi berikan persembahanmu karena beriman, bukan karena terpaksa, bukan karena cari berkat supaya dapat untung. Saudara dikasih Tuhan, sekali saya bilang, kalau saudara memberi supaya saudara mendapat lebih banyak, itu namanya main judi. Taruhan. Jangan taruhan sama Tuhan. Tuhan gue udah taruhan nih 1 M, gue berharap dapat 5 M. Gak bisa gitu. Kalau beri aja dengan hati melakukan firman Tuhan, bukan karena dapat untung. Kalau mau cari dapat untung ya mendingan saudara pergi taruhan, berikan atau pergi bisnis, beli jualan, beli dagang, itu dapat untung. Tapi untuk Tuhan kita memberi bukan cari untung-untungan. Karena sekarang untungnya sudah pasti. Untungnya sudah pasti, jadi tidak usah dicari. Saya mau katakan ini karena saya mengalami, saya nggak cari untung melayani Tuhan, nggak cari untung untuk memberi hidup saya untuk Tuhan. Tapi saya selalu beruntung, saya selalu mendapatkan apa yang saya butuh karena saya memberinya untuk Tuhan tanpa cari untung. Saya mau lakukan aja, mau melakukan firman Tuhan, nah firman Tuhan udah selesai, nggak ada alasan lain, maka untungnya sudah. Jadi mari kita ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita. Aku datang
untuk memberi hidupku kepada Dia, bukan mencari apa yang ku dapat. Aku datang untuk mendapatkan berkat, mendapatkan keuntungan, bukan itu. Itu sudah pasti kalau tidak datang dengan semua. Yang ketiga, lama ya. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Orang-orang majus ini juga memiliki kerendahan hati. Perhatikan, bukan hanya mereka berkorban, penuh dengan pengorbanan. Bukan hanya mereka memiliki iman, mereka percaya lebih tinggi firman Tuhan daripada pengetahuan mereka yang mereka punya. Tetapi mereka juga rendah hati. Di dalam ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka pergi dari Yerusalem ke istana Herodes. Ya, catat baik betul, supaya saudara bisa mengerti pemahaman kerendahan hati. Mereka pergi mencari seorang raja. Mereka pergi ke Yerusalem ke istana Herodes. Tapi Herodes ada di Betlehem. Tapi ketika di Betlehem, adakah istana di Betlehem? Tidak ada istana raja di Betlehem. Tapi mereka pergi. Mereka tidak menjumpai istana di Betlehem. Tapi mereka tidak malu dan mempertahankan status mereka, latar belakang mereka. Mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana. Ini saya dari rumah orang zaman dulu. Rumahnya begitu sederhana. Bukan istana raja, tetapi sebuah rumah sederhana. Ya, kenapa rumah? Karena dicatat rumah, bukan kandang domba. Gembala-gembala datang ke kandang domba waktu baru lahir. Orang Majus sampai di Betlehem itu sudah berbulan-bulan sesudah Yesus lahir. Makanya Herodes membunuh anak-anak umur sampai 2 tahun. Karena diperkirakan Yesus lahir di antara itu 2 tahun ke belakang. Makanya pintar Herodes, kapan kamu lihat bintangnya? Kapan mereka mulai di Herodes itu? Makanya ketika dia bunuh anak-anak di Betlehem, anak-anak umur sampai umur 2 tahun. Jadi Maria dan Yusuf dan Yesus sudah tinggal di sebuah rumah, enggak lagi di kandang. Jadi beda ya, supaya kita tahu. Mereka datang ke sebuah rumah, dikatakan dengan itu mereka masuk ke dalam rumah. Padahal mereka pejabat istana, mereka orang terhormat, mereka punya kedudukan, mereka punya latar belakang status yang luar biasa. Tetapi ketika melihat Yesus di dalam rumah, mereka masuk. Melihat Maria dan Yesus, mereka masuk. Ini menunjukkan bahwa mereka rendah hati. Mereka rendah hati. Lalu kita lihat lagi, mereka tidak bertemu dengan bangsawan. Nggak bertemu dengan bangsawan orang-orang kerajaan, tapi bertemu dengan Maria, Yesus dan Yusuf, anak kecil. Seharusnya bertemu dengan keluarga bangsawan terhormat, tetapi kalau bertemu dengan Maria, Yesus yang sederhana itu, mereka tetap mau datang menyembah. Mereka tetap datang mempersembahkan persembahannya. Mereka melihat Maria dan Yesus. Dicatat di situ. Ketika mereka melihat Maria dan Yesus masuk rumah dan lihat Maria dan Yesus, wanita yang sederhana dan seorang anak kecil kebanyakan, anak kecil seperti mungkin seperti Simon gitu ya, ketemu. Tapi mereka tetap menghargai, mereka tetap menghormati, mereka tetap mau mempersembahkan hidup mereka, harta mereka, mereka tetap mau menyembah Yesus. Tak memandang status, itu kerendahan hati. Tidak memandang status. Jangan saudara merendahkan orang lain. Jangan saudara menganggap saudara lebih tinggi dari orang lain. Jangan. Ini pelajaran bahwa di Natal ini kita mau menanggalkan semua ego kita, menanggalkan jabatan kita, menanggalkan reputasi kita, menanggalkan segala kebanggaan kita untuk menghargai orang lain. Amin. Jangan lagi merendahkan orang lain. Rendah hatilah. Lalu
Mereka mencari raja, tapi bertemu raja jelata. Ini kerendahan hati. Tujuan mereka cari raja, tapi ketemunya rakyat jelata, rakyat biasa. Gambaran di sini kita lihat bagaimana pakaian mereka dengan pakaian Yesus biasa, tapi mereka tetap datang untuk menyembahnya. Tidak bertemu bangsawan, ya. Datang ke sebuah rumah sederhana. Dan kita lihat mereka menyembah Yesus. Ketika melihat Yesus, mereka menyembah Yesus. Ya. Mereka menyembah Yesus. Ya. Dengan posisi orang terhormat. Ya, mereka orang terhormat. Mereka merendahkan diri di hadapan Yesus dengan menyembahnya dan memberikan penghormatan dengan hadiah yang mereka bawa. Ini kerendahan hati. Kalau mereka tidak rendah hati, mereka pasti kecewa. Lah, katanya raja, kok kayak begini? Katanya raja, kok yang kita temui anak kecil yang biasa-biasa saja? Kok yang ketemu seperti Simon main-main di lapak? Kira-kira gitu. Oh, guys, ngapain buktek lagi rumahnya? Ya. Jangan merendahkan orang lain. Sekalipun orang itu kelihatannya posisinya, kedudukannya, kemampuannya, hartanya di bawah kita, tapi hargai orang. Ketika engkau meninggikan orang lain, engkau akan ditinggikan. Katakan amin. Ketika engkau merendahkan orang, engkau akan direndahkan juga oleh Tuhan. Itu keren. Jadi jangan pernah merendahkan orang. Jadi mereka tetap menyembah Yesus, mereka merendahkan diri di hadapan Yesus, walaupun hanya bertemu seorang anak kecil biasa. Mereka percaya ini raja, sesuai dengan penglihatan, sesuai dengan janji firman Tuhan, ini rajanya. Ya sudah, aku menyembah. Renungkan, karena kita renungkan. Apa yang perlu kita renungkan? Satu, kerendahan hati nampak dari cara kita menghargai dan menerima orang lain yang nampak lebih rendah dari kita. Ini perlu kita renungkan. Apakah aku punya kerendahan hati? Cara kita menilai orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, kita tidak punya kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati adalah ketika kita melepaskan ego kita dan merasa lebih berharga dari orang lain. Lepaskan egomu, statusmu, kedudukanmu, jabatanmu, hartamu, lepaskan semua. Itu baru namanya punya kerendahan. Tapi kalau kita merasa lebih, aku yang lebih. Apalagi ini orang Batak. Orang Batak jangan dalihan nakul katanya. Pulau, aku dihulang, dihormatin. Wah, sombong amat. Makanya orang Batak punya filosofi. Filosofi apa? Makan mardokan tubuh, gitu ya? Benar Pak? Yang orang Batak. Artinya sesama abang adik, kakak adik harus punya hubungan yang baik. Sombong hula-hula, menghormati hula-hulanya. Artinya elek Marlboro, harus mau menghargai borunya, menganju atau mengaji. Susah bahasa Indonesia. Elek sama borunya, artinya sama borunya juga harus dihargai, dikasihi. Jadi ini orang, tapi kadang-kadang orang Batak udah jadi bilang, kok bulan-bulannya kok dia ngomong gua, nah dia nggak ngomong usah ya. Aku lagi juga bro. Walaupun kita mula-mula ya udah sekali-sekali boleh mengalah, menghargai. Ketika kita menunjukkan posisi kita, itu kita agak rendah. Yang ketiga, kerendahan hati dapat ditunjukkan dengan memberikan barang yang paling bernilai, paling berharga kepada orang yang tidak dianggap sebagai penghormatan kita. Itu yang orang Majus lakukan. Mereka membawa persembahan emas, minyak, dan oro kepada Yesus yang biasa-biasa saja. Bukan di istana,
tapi di rumah biasa, orang biasa, orang rakyat jelata, tapi mereka mau ini kebenaran. Sikap yang harus kita lakukan. Kami datang untuk menyembah Dia. Mari mulai hari ini kita datang untuk menyembah Yesus dengan pengorbanan. Menyembah Yesus dengan iman. Menyembah Yesus dengan yang ketiga itu persoalannya apa? Kerendahan hati. Ingat tuh tiga ya, pengorbanan, iman, kerendahan hati. Itu aja yang ingat, pendek aja. Kayak persoalannya. Rela berkorban sepenuh hati. Tuhan menghendaki pengorbanan totalitas hidup kita sepenuhnya. Ini yang Tuhan mau. Totalitas hidupmu kau korbankan. Yang kedua, memiliki iman pada firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Mereka percaya apa kata ahli Taurat Yesus sang raja itu lahir di Betlehem. Percaya dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan ragu sedikit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan, saya sudah mengalami, saya sudah bukti. Ketika saya taat lakukan, maka saya dapat berkat. Itu sudah. Saya dapat berkat. Ini saya tidak bicara bohong. Saya mengalaminya. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi saya mau saudara juga mengalaminya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, miliki kerendahan hati. Jangan rendahkan orang lain karena penampilan luarnya. Jangan. Sebab Tuhan melihat hati. Tampilan luar itu bisa bohong. Kita bisa tampilannya parlente, necis, tapi hatimu tak tahu. Tapi bagus kalau saudara bagus tampilannya, tapi hatimu bagus juga. Tapi jangan rendahkan orang. Ketika ketemu orang di jalan, saudara rendahkan. Tapi hargai. Saya mau mengutip satu pesan dari hari ini dari Leonard Ravenhill ya. Leonard Ravenhill itu lahir 18 Juni 1907 lah, meninggal November 94. Lumayan umur panjang ya. Dia adalah seorang penginjil dan penulis Kristen Inggris yang berfokus pada subjek doa dan kebangunan rohani. Dia paling dikenal karena menantang gerakan evangelis barat oleh buku dan korbannya untuk membandingkan diri mereka dengan gereja Kristen awal seperti yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Di pesannya dikatakan, banyak orang pergi ke gereja tidak untuk bertemu Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka religius, orang beragama. Tuhan tidak tertipu, tetapi mereka menipu diri sendiri. Jadi kalau kita datang ke gereja hanya supaya kelihatan orang beragama, kita sedang menipu diri sendiri. Tuhan tidak pernah tertipu karena Dia tahu hati. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami belajar dari orang Majus yang datang untuk menyembah-Mu. Mereka berjalan jauh, ya Tuhan, memerlukan waktu yang besar, memerlukan tenaga, bahkan membawa harta persembahan kepada. Mereka juga percaya bahwa Engkau lahir di Betlehem. Sekalipun mereka sudah sampai di istana Herodes, mereka terus berjalan 10 km lagi ke Betlehem. Dan mereka masuk melihat bertemu dengan Maria. Dan mereka merendahkan diri. Mereka percaya Yesus adalah sang raja yang mereka cari. Dan mereka membawa persembahan. Dan mereka taat. Terima kasih Tuhan, kami belajar seperti orang Majus. Di hari Natal ini Tuhan, biarlah menjadi perubahan hidup bagi kami. Supaya di tahun-tahun yang akan datang hidup kami semua menjadi lebih baik. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus memberkati, menambah-nambahkan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Ketika kami taat dan setia. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Ampuni segala kesalahan pelanggaran kami di tahun-tahun yang lalu. Biarlah Tuhan memulihkan kami, menolong kami untuk melangkah maju dengan penuh iman. Supaya kami mendapatkan
kemenangan dan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menolong kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih.